Aku akan berbicara tentang hukum-Mu. Aku tidak malu di hadapan para raja. Segala aturan-Mu menjadi kesukaan yang kucintai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara sekalian, hari ini gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Bagi kita, Yohanes Pembaptis tampak aneh ya, karena cara hidupnya yang amat primitif, dikatakan juga sebenarnya pakaiannya juga kasar, makanannya juga tidak biasa, madu dan belalang, kata-katanya yang tajam, dan sekaligus juga cara hidupnya yang juga lepas dari kebanyakan orang. Dia hidup di padang gurun. Tentang dirinya dalam hubungannya dengan Kristus, ia mengatakan bahwa dia harus menjadi besar dan aku semakin kecil. Itulah ciri tepat tentang Yohanes Pembaptis yang hari ini kita kenangkan wafatnya. Karya perintisan yang menjadi tugasnya telah dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan risikonya adalah ia sendiri harus membayar dengan nyawanya sendiri. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mohon kepada Tuhan supaya kita juga boleh belajar menjadi setia kepada tugas perutusan kita masing-masing, seperti yang telah dicontoh modelkan oleh Yohanes Pembaptis. Hanya dengan cara setia kepada tugasnya, kendati risikonya harus kehilangan nyawa, maka orang akan menyelamatkan nyawanya. Kita awali perayaan ini dengan hening sejenak, dan kita persembahkan seluruh doa-doa pujian syukur kita kepada Tuhan, khususnya bagi yang meminta doa kita dalam perayaan Ekaristi ini, dimohon oleh Bapak Adi Waluyo dan Bapak Robert di Bandar Lampung, untuk mohon berkat kelulusan bagi saudari Siska Simamora setelah menjalankan ujian kompetensi dokternya. Kiranya Tuhan memberkati saudara kita ini. Kita hening sejenak dan kita mohon rahmat dan belas kasih Tuhan atas segala kelemahan dan dosa kita dengan mengungkapkan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu yang terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu. Tuhan, dalam perayaan Ekaristi ini kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk saudari kami Siska Simamora yang telah menjalankan ujian kompetensi dokter. Berkatilah dia senantiasa dengan rahmat yang dibutuhkan, sehingga ia boleh mendapatkan kelulusan seperti yang didambakannya. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Sekali peristiwa Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku
segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku sungguh, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodes menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar dan perwira dan orang-orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari.
dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, hari ini gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kalau coba kita renungkan apa yang terjadi dalam kisah yang amat kita kenal itu, yakni bagaimana Yohanes Pembaptis atau apa alasan yang utama sehingga Yohanes Pembaptis akhirnya harus mati, ataupun juga bagaimana kematian itu sendiri sebenarnya dikisahkan, kita bisa melihat bahwa sebenarnya bukan hanya kematian Yohanes Pembaptis secara fisik, tapi kita sebenarnya juga melihat juga kematian nurani manusia. Maksud saya adalah bahwa dalam kisah tadi diungkapkan dengan amat baik beberapa tokoh. Misalkan saja Yohanes Pembaptis sendiri yang kita lihat di dalam kisah tadi. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang menjalankan tugasnya dengan setia, dan sebagai konsekuensi dari menjalankan tugasnya dengan setia tanpa ragu-ragu atau tanggung-tanggung, bahkan termasuk harus berani menegur raja yang berkuasa pada waktu itu. Jika raja itu memang tidak benar, maka ia harus dipenjara dan bahkan akhirnya harus mengalami kematian itu. Tokoh kedua kita juga bisa melihat Herodes. Dikatakan tadi bahwa Herodes sebenarnya tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Ia juga senang mendengarkan pengajaran atau nasihat Yohanes. Dikatakan hati Herodes selalu terombang-ambing, dan ia sebenarnya merasa senang juga mendengarkan dia. Tetapi di lain pihak sakit hatinya juga tetap saja membuat dirinya tidak melepaskan Yohanes Pembaptis dari penjara. Tokoh lain adalah Herodias dan putrinya yang akhirnya dari dendamnya yang kesumat atau yang mendalam, dia mendapatkan peluang atau kesempatan. Orang yang dendam kemudian memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Dikatakan bahwa pada saat Herodes sedang pesta ulang tahun, kemudian mengadakan perjamuan, dihadiri oleh para pembesar, perwira, dan orang-orang yang terkemuka. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari.
Karena begitu bangganya, maka kemudian Herodes mengatakan atau bersumpah kepada gadis itu bahwa akan memberikan apa saja yang ia inginkan, sekalipun itu separuh dari kerajaannya. Sumpah atau ungkapan yang dikatakan di hadapan para pembesar, perwira, dan orang-orang yang terkemuka di Galilea. Maka pada saat anak itu minta atau bertanya kepada ibunya apa yang harus dia minta, apa yang dikatakan oleh ibunya? Yang dikatakan oleh ibunya adalah ia melihat peluang untuk melampiaskan dendamnya, yakni menyingkirkan secara permanen orang yang dianggap telah menyakiti hatinya atau membuat hidupnya menjadi tidak nyaman di dalam dosa, yakni di dalam perkawinannya dengan Herodes yang dikatakan sebenarnya tidak halal karena sebenarnya dia adalah istri saudara Herodes sendiri. Maka yang diminta adalah kepala Yohanes, artinya kematian, nyawa Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan bahwa karena Herodes segan, malu terhadap tamu-tamunya, maka kemudian apa yang diminta oleh putrinya juga akhirnya dikabulkannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam peringatan Yohanes Pembaptis ini kita diajak juga untuk merenungkan diri kita. Barangkali di dalam hati kita, hidup kita pun, kita juga memiliki, kalau boleh saya katakan, gambaran-gambaran, model-model Yohanes kecil, atau Herodes kecil, atau Herodias kecil, atau juga istri dari Herodes itu. Itu bisa ada di dalam diri kita masing-masing. Kadar kebesarannya ya tergantung dari bagaimana kita menjaga dan memeliharanya. Saya seringkali membuat sebuah gambaran yang sederhana begini. Kalau seandainya kita itu mempunyai 2 ekor anjing, satu adalah anjing yang bagus, dan yang lain adalah anjing yang liar dan susah diatur. Kalau mereka 2 itu berkelahi, manakah yang akan menang? Pasti kalau pertanyaannya cuma begitu, orang akan menduga-duga dan tidak mudah menjawab. Yang akan menang sebenarnya adalah anjing yang dipelihara dengan baik, diberi makan cukup, dibesarkan. Maka kendati anjing yang satu itu adalah anjing yang baik, tetapi kalau dia tidak diberi makan dengan baik atau tidak dijaga dengan baik, sehingga waktu makan pun kalah dengan anjing yang jahat, maka pelan-pelan yang akan menjadi kuat dan besar adalah anjing yang jahat itu. Maka pada saat mereka berkelahi, otomatis anjing yang lemah yang akan kalah dan anjing yang kuat itu yang akan menang. Apa yang bisa kita angkat sebagai permenungan kita? Dalam diri kita juga ada yang saya katakan tadi gambaran model Yohanes, tapi juga ada gambaran model keluarga Herodes. Maka akhirnya manakah yang akan dominan di dalam hidup kita? Ya itu yang kita kembangkan, itu yang kita pelihara, itu yang kita jaga, itu yang kita beri makan setiap kali. Maka kalau kita melihara dengan baik benih-benih kejahatan, maka ya jangan heran kalau kemudian yang dominan adalah kejahatan atau kecenderungan jahat dalam diri kita dengan berbagai macam karakternya. Dendam, iri, dan lain sebagainya seperti yang kita tadi sudah tangkap dalam pribadi keluarga Herodes. Sebaliknya kalau yang coba kita kembangkan dengan tekun dan setia adalah keutamaan, kesetiaan, dan lain sebagainya seperti Yohanes Pembaptis, maka yang akan dominan juga kesetiaan dan lain sebagainya. Kendati kita tahu bahwa di sebelah sana ada juga bahaya kecenderungan
buruk atau kecenderungan jahat, kelemahan yang ada dalam diri kita. Maka bersama dengan Santo Yohanes Pembaptis yang hari ini kita peringati, marilah kita mohon kepada Tuhan rahmat kesetiaan. Semoga kita berani mengembangkan rahmat keutamaan yang ada dalam diri kita, seperti khotbah Yesus pada hari-hari ini bicara tentang akhir zaman. Hari ini kalau bukan peringatan Yohanes Pembaptis pada hari Sabtu ini, sebenarnya yang akan dibacakan adalah tentang talenta. Maka marilah kita mengembangkan talenta, bakat, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, supaya ini sungguh-sungguh akhirnya juga membuahkan rahmat atau berkat yang dibutuhkan untuk hidup kita maupun juga untuk kebutuhan kebersamaan kita. Rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.